Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di channel pelatihan parenting masih bersama Wayang ya. Jadi kali ini kita membicarakan tentang homeschooling di era corona atau di era pandemi ini. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah itu kan yang kemudian diliburkan sampai hampir 1 tahun ini. Kan? Iya, kasihan tuh. Nah, terus kemudian banyak sekali yang kemudian orang tua yang pengen anaknya tetap bersekolah. Akhirnya di homeschooling kan. Pindah homeschooling Kan. Nah, menurut Miss Ayu sendiri. Menurut Miss Ayu sendiri ya, apakah homeschooling ini memang sebuah jawaban untuk era pandemi? Iya, gitu ya? untuk era pandemi dan kemungkinan era pandemi ini kan cukup lama. Iya, bisa sampai nggak setahun 2 tahun. Wow. Bahkan ada kemungkinan menurut para pakar itu di tahun-tahun ke depan akan terjadi hal yang lain lagi, meskipun mungkin namanya bukan corona. Koronil mungkin ya, ganti nama jadi koronil. Oke. Saya sebenarnya cukup seneng sih, karena gara-gara corona nih, Kang Wahyu, ya yang meminati homeschooling tuh jadi naik drastis. Bukan hanya sekedar 2 kali lipat, tapi mungkin bisa saya katakan sampai 10 kali lipat. Karena chat saya tuh jadi rame, yang berminat untuk mengenal lebih dalam tentang homeschooling tuh jadi lebih banyak. Gitu. Nah, iya, karena kan sebelum ini kan homeschooling kan tampak disepelekan. Iya, kan? dipandang sebelah mata gitu. Gimana nanti sosialisasinya kayak gitu kan? Gimana nanti sosialisasinya? Terus bertemu dengan ijazahnya, ijazahnya gimana? Terus kan nggak ketemu sama teman-teman tuh, gimana? Bukankah itu seperti katak dalam tempurung begitu kan? Karena hidupnya cuma di rumah aja gitu kan? Nah, anggapan-anggapan tersebut mulai hilang di era sekarang ini. Bukan mulai hilang, tapi mulai mulai di nomor 2 kan gara-gara kondisi corona. Jadi orang tua itu takut kalau anaknya datang rame-rame ke sekolah, balik ke sekolah itu kemudian dia terjangkit virus-virus yang nggak jelas itu tadi, yang corona atau koronil dan teman-temannya itu tadi. Oke. Tapi untuk saat ini bisa saya katakan bahwa homeschooling itu kondisional sih, Kang Wahyu. Saya bingung jawabnya karena gini. Saya senang banyak orang tua yang kemudian berminat belajar lebih banyak tentang homeschooling. Tapi di satu sisi saya juga sedih. Sedihnya adalah karena mereka memilih homeschooling hanya gara-gara kondisi. Padahal homeschooling itu lebih dari sekedar pilihan gara-gara kondisi. Homeschooling itu dipilih harusnya karena memang orang tua itu berharap bahwa homeschooling ini jalan satu-satunya yang terbaik buat anaknya sebagai jalur pendidikan yang tepat gitu. Maksudnya homeschooling ini adalah jawaban atas kegelisahan dia tentang dunia pendidikan. Jadi bukan dipilih gara-gara kondisi, gara-gara corona gitu. Jadi takutnya adalah orang tua ini yang pilih homeschooling gara-gara corona, setelah corona hilang dia akan balik lagi ke sekolah. Gitu kan. Iya. Karena dalam konsep homeschooling kan, dalam konsep homeschooling itu kan rumah itu adalah sekolah kan? Iya, betul. Dan guru itu adalah orang tua. Iya. Ketika kondisi semacam ini, apakah tidak ibaratnya kayak orang-orang tua itu ikut homeschooling itu hanya karena mengejar kurikulumnya kah, atau memang ada komitmen dari dalam diri itu loh? Nah, makanya itu tadi saya bilang saya sedih gara-gara mereka itu pilih homeschooling karena hanya untuk memenuhi kebutuhan akademis anaknya aja. Nah, pada prakteknya itu mereka hanya mengejar itu, mereka nggak benar-benar paham bahwa homeschooling itu harus komitmennya kuat, terus modalnya itu adalah waktu membersamai anaknya itu tadi dari pagi sampai dengan sore. Beda kalau di sekolah formal, orang tua tinggal mendaftarkan, maka modal untuk sekolah formal itu adalah yang dikeluarkan orang tua adalah uang. Tapi kalau homeschooling modal yang dikeluarkan orang tua adalah waktu itu tadi, Kang Wahyu. Tapi mereka gabung di homeschooling gara-gara corona ya hanya untuk itu tadi, kebutuhan materi akademis saja. Mereka melepas anaknya, udah kamu belajar gitu aja sama pihak lembaga, terserah nanti kamu hasilnya seperti apa, yang penting aku nggak susah-susah ngajarin kamu. Gara-gara daring selama ini kan gurunya juga cuek kan sama muridnya, kemudian banyak tuntutan, anaknya juga bingung. Oke. Oh gitu. Nah, jadi emosi. Saya kemudian akhirnya teringat sebuah aplikasi ya. Saya tidak bisa menyebut nama. Sepertinya Kamar Guru. Oke. Kan saya nggak bisa nyebut merek kan. Teacher room mungkin. Di Kamar Guru itu kan intinya kan di sana kan ada materi-materi dan lain sebagainya. Dan itu bisa seorang siswa bisa belajar dari sana, karena memang itu kan di awalnya kan memang didesain untuk ibaratnya kayak lembaga kursus tapi online kan, Iya, begitu, betul. Kamar Guru. Nah,
Apakah dengan mempelajari materi-materi yang ada di kamar guru dan media-media lain yang sejenisnya di rumah, apakah otomatis seorang sudah melakukan homeschooling? Nggak bisa dikatakan seperti itu, karena bagi saya homeschooling itu adalah proses parenting, bukan sekedar menyampaikan materi, belajar secara mandiri sendiri melalui aplikasi kamar guru itu tadi, Kang Wahyu. Jadi homeschooling itu bukan sekedar belajar materi akademis, teman-teman. Homeschooling itu adalah 80% parenting dan 20%-nya baru materi akademis. Jadi di situ membangun kedekatan dengan orang tua. Oke, berarti kuncinya di 80% parenting. Iya, betul sekali. Jadi kalau cuma sekedar belajar doang dari aplikasi, ya itu memang hanya untuk mengejar target dari kurikulum saja, gitu. Nggak bisa dikatakan homeschooling, karena homeschooling itu orang tua harus terlibat total di situ. Oke, nah yang terakhir nih, Miss Ayu, hasil akhir atau tujuan dari homeschooling itu apa? Kalau sekolah jelas ya, punya mungkin jasa, atau yang kedua adalah untuk mendapatkan nilai baik dan kemudian mendapatkan karir yang lebih baik lah, semacam begitu, misalnya semacam itu. Kalau di homeschooling sendiri gimana? Kalau biasanya nih dari pelatihan homeschooling ya, saya sharing sama teman-teman praktisi homeschooling. Sebelum memulai homeschooling tuh kita harus bikin yang namanya visi pendidikan, Kang Wahyu. Visi pendidikan itu adalah tujuan akhir dari anak-anak ini nanti setelah dewasa, setelah lulus dari pendidikannya itu harus jadi apa. Jadi di situ orang tua akan merumuskan, saya pengen anak saya itu tahu minatnya apa, bakatnya apa, kemudian memanfaatkan bakatnya itu untuk jadi orang yang lebih baik, untuk bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Jadi tujuannya itu bukan sekedar untuk mendapatkan legalitas, tapi lebih daripada itu. Jadi itu semacam kayak cita-cita menyeluruh gitu loh. Baik, saya terfokus dengan kata dan minat dan bakat ini, ya kan? Berarti di homeschooling itu yang dituju adalah anak ini minat dan bakat bawaannya itu apa? Bukan keinginan orang tuanya? Iya, bukan dong. Jadi seperti itu. Soalnya banyak sekali orang-orang yang kemudian kuliah, dia mengambil profesi itu karena keinginan orang tuanya. Iya, banyak banget. Termasuk kita mungkin dulu. Anda ya? Oh, Anda. Oh, saya. Oke. Oke. Nah, berarti lebih diminat dan bakatnya? Iya, jadi kebanyakan praktisi homeschooling itu, orang tua itu memilih homeschooling karena mereka pingin anaknya itu potensinya bisa keluar gitu. Kalau di sekolah kan mereka disibukkan dengan hal akademis gitu. Kalau gurunya aja kadang satu kelas menghandle sampai 40 murid kan, Kang Wahyu, itu jangankan potensinya, namanya aja gurunya nggak hafal. Jadi sedih kan, sadis juga kayak gitu. Jadi kalau di rumah kan orang tua fokus sama anaknya, dan di situ ada kesempatan yang cukup besar untuk mengetahui potensi anak lebih dini gitu. Tapi mungkin tidak dalam dunia akademis yang formal, mungkin tidak dia di mix dengan homeschooling begitu. Kalau kita memandang homeschooling sebagai mindset bisa, tapi kalau kita memandang homeschooling sebagai jalur pendidikan nggak bisa, Kang Wahyu. Jadi kalau sekolah ya sekolah aja, kalau homeschooling aja gitu. Tapi sebagai mindset bisa? Sebagai mindset bisa, karena homeschooling kan mindsetnya itu tadi 80% parenting, 20%-nya akademis gitu. Jadi itu dulu ya? Iya, jadi intinya adalah kalau Anda tadi judulnya kan homeschooling di era pandemi ya. Jadi kalau Anda memilih homeschooling di era pandemi boleh-boleh saja, tapi setelah Anda memilih Anda harus dalami lagi homeschooling itu apa. Bahwa homeschooling bukan sekedar ngajarin anak supaya bisa dapat nilai bagus, tapi lebih dari itu. Nah, kalau dari pemaparan Miss Ayu tadi sih saya mendapat kesimpulan bahwasanya homeschooling itu adalah jawaban terhadap pesatnya dunia informasi. Saking pesatnya dunia informasi, kadang dunia pendidikan itu tidak bisa mengimbangi. Kenapa? Karena kurikulum di pendidikan itu kan harus runtut dari atas ke bawah, begitu, harus disusun sedemikian rupa. Nah, dengan melakukan homeschooling, kita bisa langsung beradaptasi dengan perubahan yang ada saat itu juga. Itu dia kalimat yang tepat. Nah, semacam itu. Ya, kan saya marketer. Begitu ya. Jadi saya rasa itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Silahkan subscribe jika ingin. Ya. Jika butuh. Jika tidak pun juga nggak apa-apa. Saya Kang Wahyu dan ini adalah Miss Ayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.